Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, Bun Pagi hadir kembali di Bandung TV yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muchtar Khalid. Apa kabar, Tan? Alhamdulillah. Mohon maaf kemarin nih. Ya, nggak apa-apa. Udah 2 minggu kita tidak sempat siaran, yang satu ada berbagai kendala hal. Mudah-mudahan harap maklum semuanya. Kita hari ini akan ngebahas tentang silaturahmi tadi. Ya. Yang memang menjelang pasca Ramadan, kemudian sudah menjadi tradisi kita semua ada mudik, meskipun juga gara-gara apa, karena ada pandemi ini jadi tersendat satu hal ini. Bisa diceritakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pecinta Bun Pagi Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan tema kita adalah, karena banyak pertanyaan yang masuk tentang silaturahmi, ya. Ada yang nanyakan halal bihalal, silaturahmi dan yang lainnya. Ya. Nah, setelah kita melakukan ibadah saum, ya tentu bukan hanya saum, ada Idul Fitri, ada zakat, ada tarawih, ada tadarus. Al-Quran secara khusus mengatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ya. Jadi seluruh aktivitas Ramadan itu menyucikan diri kita. Minimal nih 1 rakaat tarawih witir itu 10 dosa hilang, ya. Jadi kalau sehari itu kita ngambil yang 11 saja 110 dosa hilang. Ngambil 23 berarti 230. Ngambil yang 39 390 dosa hilang. Makin banyak rakaat, makin banyak dosa-dosa berguguran. Itu kalau 1 sampai 20 Ramadan, ya. Kalau 20 ke atas tuh khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini belum lagi dari tadarus, belum lagi dari apa, menyiapkan buka, menyiapkan takjil, belum lagi dari sedekah, infak dan yang lainnya. Nah, wa dzakara asma rabbih, dan selalu menyebutkan nama Tuhannya, maksudnya takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Fasalla, dan melanjutkan salat. Yang dimaksud salat itu adalah salat Idul Fitri. Nah, untuk menyempurnakan kesucian kita Idul Fitri, fitri itu futur, artinya makan pagi. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Makanya disunahkan sebelum Idul Fitri makan dulu. Ya. Berarti yang Idul Fitri itu yang saumnya tamat, ya. Yang nggak saum nggak isuk dahar. Nah, kedua fitrah. Nah, fitrah itu suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, karena dia telah menyucikan diri selama sebulan penuh, kan, di situ. Nah, untuk menyempurnakan kesucian, di kita sering mengadakan silaturahim, kan. Istilah lokal kita halal bihalal, ya. Hala yahilu hilan artinya menguraikan benang kusut. Nah, jadi kalau kita kusut benang susah, kan. Nah, kalau manusia dengan manusia sudah kusut itu susah. Nah, dengan halal bihalal yang pernah kusut dengan siapapun terurai kembali. Nah, hala yahilu hilan artinya mencairkan yang beku. Kalau kita beku tidak ada tegur sapa, orang sudah bilang pak baud-baud. Nah, dengan halal bihalal jadi mencair. Nah, halal yahilu hilan artinya menyambungkan yang terputus. Sudah lama putus, tidak ada hubungan, nyambung lagi, ngumpul lagi, itulah halal bihalal. Istilah agama silaturahim. Nah, bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi sebut saja halal bihalal itu silaturahim versi Indonesia lah, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi yang penting isinya. Namanya mau silaturahim, mau halal bihalal, ya. Mau sambil makan, mau sambil arisan, mangga. Konteksnya tadi. Konteksnya. Yang penting esensinya adalah silaturahim. Nah, silaturahim itu ada 2. Ada silaturahim secara hisiah. Itu nyambung dengan fisik, ngumpul bersama. Itu namanya hisiah. Ada silaturahim maknawiyah, artinya tidak berkumpul tapi bisa nyambung, video call, telepon, surat. Itu silaturahim. Makanya silaturahim adalah isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Wadabu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Nah, jadi ujung silaturahim itu adalah kebaikan. Al-khair. Nah, isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan.
Wadab'u ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Jadi harus kebaikan ujungnya. Kalau menimbulkan penyakit gak usah. Nah, apalagi menyebarkan penyakit. Kita yang tertular atau kita yang menularkan. Kita datang ke kampung malah bukan kebaikan, malah kabeh sakampung gering. Nah, itu ya. Saya mau berkunjung ke satu kecamatan di Garut tuh, jangan Pak Ustadz katanya, kami lagi zona merah karena banyak yang tukang cukur pada pulang. Terutama yang tukang cukur yang sudah ada SIM kan, surat izin mencukur gitu ya. Mungkin kepala orang-orang yang kaya kemudian kena corona, pulang ke kampung nyebarkan penyakit, satu desa kena semuanya corona. Nah, itu tidak khair itu namanya. Yang kedua, khair itu bisa berarti bukan kesehatan, tapi maknanya khair itu kasih sayang. Jadi menghubungkan sesuatu yang berujungnya kasih sayang. Makanya tidak boleh silaturahmi itu ujungnya kejelekan, ujungnya nambah tajam permusuhan, malah nyala permusuhan, itu nggak boleh. Nah, ketiga, khair bisa berarti babu rizki ya, pintu rizki. Jadi isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang ujungnya datang rizki. Makanya jaminan dalam hadis, siapa ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, hubungkan silaturahmi. Berarti silaturahmi itu halal bihalal itu jadi nego masalah bisnis. Di situ pintu rezeki dibuka. Nah, apalagi rezeki yang jauh dekat, tidak ada kerjasama di situ. Nah, berikutnya khair bisa berarti, nah ini ziyadatul ibadah, nambah ibadah. Nah, kalau menimbulkan penyakit, menimbulkan masalah, menimbulkan madorot, jangan silaturahim secara fisik. Jadi silaturahimnya maknawiyah, tidak bertemu fisik, tapi bisa berhubungan melalui video call, melalui telepon. Dan sekarang kayaknya itu yang dituntut. Jadi silaturahim atau silaturahmi itu atau halal bihalal itu bisa melalui virtual, ya, melalui jarak jauh. Dan sekarang dengan teknologi yang luar biasa, ya, saya tadi malam takziah ya, di Prof Gantira, itu ternyata bisa dari Sydney, bisa dari Amerika, bisa luar Jawa, padahal dari Gerkalong kan ya. Nah, saat tidak langsung yang hadir satu keluarga, tapi ternyata yang mantau acara itu sampai ratusan. Dan itu bisa dilakukan. Luar biasa ya dengan teknologi yang sekarang ini. Jadi silaturahmi itu tidak identik dengan ketemu wajah. Tidak identik dengan muwajahah. Yang penting suasana mencair, nyambung yang terputus, dan menguraikan benang-benang kusut. Itu Pak. Sebelum nanti kita ada iklan, ini meskipun setidaknya silaturahmi itu minimal 1 tahun sekali ya tadi ya. Setidaknya ada momentum itu tadi ya. Meskipun memang kalau kita nunggu 1 tahun kayaknya agak terlalu lama tadi ya. Tahan dulu tadi jawabannya. Pemirsa Bandung TV, sebelum kita ada ini lagi, kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Pemirsa Bandung TV bisa menghubungi kami di line interaktif di 022721414 atau di line WA interaktif punya Pak Ustadz, punya nomor Pak Ustadz 0812211 6740 tadi. Sebelum kita lanjut lagi, ada beberapa tadi saya sempat menanyakan ke Pak Ustadz, jangan sampai silaturahmi ini yang memang meskipun ini momentum tahunan, mudah-mudahan juga tidak menjadi, kalaupun ada berbagai kendala atau halangan silaturahmi, itu juga bisa dilakukan setiap hari tadi. Silakan tadi. Iya, silaturahmi itu apa ya? Kalau kita lihat tidak boleh dibatasi waktu sebetulnya. 24 jam. Pagi, siang, malam. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan setiap keluar masuk napas itu silaturahmi. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki itu media silaturahmi. Ada orang yang silaturahmi dengan musafahah ya, bersalaman. Ada orang yang tidak musafahah tapi kelihatan someah, dareh, marah, itu silaturahmi. Kalau yang dibenci dalam Al-Quran itu adalah abasa wa tawalla ya. Manyun beri ngabalir gitu ya. Atau bermuka masam tadi. Memalingkan muka, memalingkan muka sambil manyun gitu. Manyun itu apa? Ya muka masam lah.
Dalam Quran itu wala tusair khadaka linas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau membusukkan dada dan jangan berjalan dengan penuh keangkuhan. Makanya silaturahmi bukan memperlihatkan kesombongan harta, bukan memperlihatkan status sosial. Karena ada kesan silaturahmi itu punten. Ada yang nggak mau silaturahmi kenapa? Belum punya mobil, belum punya motor, belum punya baju baru. Masa tahun lalu baju itu, sekarang tahun itu juga. Harus paham ujungnya khair. Nah, khair itu adalah berbagai kebaikan, bukan ujungnya pamer. Bahkan menimbulkan kesenjangan sosial. Bahkan saya termasuk, kalau silaturahmi menimbulkan kesenjangan sosial, malah menjadikan permusuhan, jangan silaturahmi. Karena al-wahdah khairum min jalais susu. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan komunitas yang menimbulkan masalah. Nah, ini penting saya sampaikan, karena ada di kita ya, sudah kultur mungkin ya, di kita tuh sudah, baju ini, mobil yang ini. Ujungnya kasihan saudara kita, kan nasibnya berbeda ya. Kalau perlu yang lain sepeda semuanya, yang lain motor semuanya, sehingga kelihatan kompak di situ. Tidak ada kesenjangan sosial, dan kesenjangan sosial itulah yang diharamkan dalam Islam. Kenapa Nabi mengharamkan emas dan sutra? Karena saat itu emas sutra itu kehidupan yang menunjukkan kesenjangan sosial. Makanya kata Nabi, kalau ingin bertemu dengan aku, carilah aku di masjid. Di masjid tidak ada ya Rasulullah, cari di istriku. Di keluarga nggak ada, cari di komunitas anak-anak yatim miskin dan duafa. Berarti Rasul ingin mempribumikan dirinya, karena beliau itu azizun alaihi ma anitum, merasa berat terhadap apa yang jadi beban umatnya. Beliau kurang tidur mikirkan anak yatim, mikirkan yatim miskin duafa. Bahkan pernah satu saat kan beliau mau sholat Idul Fitri, ada sayup-sayup, ada suara yang nangis. Rasul nengok, ternyata anak kecil. Kenapa Anda menangis? Bukankah hari ini hari bahagia Idul Fitri? Kata anak ini, sekarang cucu berangkulan dengan kakeknya, anak berangkul dengan ayah ibunya, saya harus merangkul siapa? Rupanya anak ini anak yatim ya. Rasul memeluknya, maukah kamu jadikan Aisyah sebagai ibumu? Mau ya Rasulullah. Maukah kamu jadikan Fatimah sebagai tantemu? Mau. Hanya Rasul bawa anak itu ke rumah, dikasih baju yang mewah, semewah yang dipakai oleh cucu beliau. Tersenyumlah anak yatim waktu itu, dan Rasul mengatakan, siapa yang menyebabkan anak yatim tersenyum, maka dibukalah pintu barokah dari langit dan bumi. Itu menunjukkan bahwa menyayangi sesama melebihi salat Idul Fitri. Sudah ditunggu oleh orang banyak mendengarkan khutbah Nabi, Rasul dipending, agak terlambat datang karena punya anak yatim. Dan itu penting hal-hal seperti ini. Makanya hendaklah kita berangkat, niatkan tulus ikhlas, mengunjungi atau dikunjungi. Yang mana yang paling bagus? Mengunjungi tadi. Ya, jadi dalam masalah ini tidak ada masa paling tua, yang pantas mah budak kolot gitu ya. Justru ya di saat kita punya posisi ya, kita datang itu pahala lebih besar. Dan yang didatangin pasti menjadi surprise ya. Surprise luar biasa. Luar biasa tadi. Nabi SAW itu bukan orang tidak punya, yang menyakiti. Yang menyakiti satu saat sakit, ternyata Rasul datang. Ya Rasul itu kayak presiden mungkin kalau sekarang ya, datang mendoakan, ngirim makanan, bawa dokter sampai sembuh. Siapa engkau itu? Saya Muhammad yang sering kau ludahi. Orang ini kaget, yang nyuruh meludahi saja Abu Lahab nggak pernah masuk ke rumah ini. Kata. Saya yang terima gaji saja katanya. Kenapa tidak membalas kejahatanku? Kata Nabi, ini lam aslanan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Apa maknanya? Silaturahmi di situ. Jadi demi silaturahmi tidak boleh menyaingi, tapi harus menyayangi. Tidak boleh menghina, tapi harus membina. Oh, kalau ada anak salah, oh binaan orang. Nah, tidak boleh kita menghardik, tapi harus mendidik. Tidak boleh kita memojokkan, tapi harus tidak boleh memukul, tapi harus merangkul. Jadi agama itu agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau, dan pintu tidak kacau itu adalah silaturahmi, saling mengalah. Posisi orang tua sama anak kalau perlu kumpulin anak kita. Bapak manusia biasa, mama manusia biasa, bukan orang yang sempurna. Tidak salah minta maaf. Dengan cara itu ternyata anak tuh salut sama ayah ibunya. Bukan di mana-mana gitu, budak kakolot. Ini keliru ya. Iya. Siapa? Umurna kolot gimana bubudakeun. Artinya memang kan Islam itu selalu ngajarin tentang kebesaran jiwa tadi, kebesaran jiwa, kelapangan hati,
lagi-lagi dibutuhkan kebijaksanaan tertentu ya, yang terlepas secara hukum syar'i atau hukum yang lain-lain. Banyak dalil-dalil yang memang kadang-kadang tidak bisa diinin itu tadi. Tetapi kalau kita agak bersikap agak lentur dan agak bijaksana, saya pikir tidak, ya itu tadi, yang apa, tidak harus yang muda mengunjungi yang tua, yang tua atau sebaliknya lah tadi. Jadi bisa, artinya dengan kebijaksanaan bisa itu tadi. Bisa itu. Jadi gini, ada satu buku ya, bagaimana bijak jadi bijaksana, itu bagus ya, saya baca itu ya. Kata buku itu ya, bijak untuk sendiri, bijaksana untuk orang lain katanya. Jadi orang itu belum bijaksana, baru bijak kalau adilnya untuk dirinya, baru bijak kalau ingin dikunjungi, baru bijaksana kalau dia mengunjungi, baru dia bijak kalau hanya ingin diberi. Tapi bijaksana kalau kita memberi. Bijak orang itu kalau disamper. Tapi bijaksana kalau mau nyamper gitu ya. Bijak kalau orang itu senyum, tapi bijaksana kalau dia senyum pada orang lain. Kan banyak orang, tuh ditanya malu nanya orang. Kalau dia ditanya orang baru nemalan gitu, orang Sunda bilang itu bijak. Tapi dia bijaksana kalau nanya duluan. Nah, minta maaf tuh bijak, tapi bijaksana kalau dia memberi maaf duluan. Dan itu luar biasa dalam Islam itu. Saya sempat menunggu, pantesan ya orang-orang yang Nabi SAW itu Masya Allah ya, itu kalau dia tawadu, beliau itu tawadu dongkol lagi, lebih rendah hati lagi. Tawadu bukan cara mau duit ya, rendah hati ya di situ ya. Dan rendah hati itu ternyata pintunya itu mau mendatangi orang yang kita sakiti, menyakiti kita, memberikan maaf ya orang lain, apalagi saudara kita. Sampai ada hadis ini, man najara ila akhihi najratawudin gufirulahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Jadi saudara, jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Yang nu sejen we-nya akur, tapi yang dulu sorangan tak akur. Sampai pernah sahabat nanya Rasulullah, apa ciri rumah yang barokah itu? Kata yang lain, siapa yang tahu di antara kalian itu? Oh, yang bagus bangunannya, yang halamannya luas, yang tamannya luas. Mungkin sekarang tambah kolam renang gitu ya, pakai lift antar lantai. Kata Nabi tidak. Kata Rasul, idza aradallah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarifki. Bila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan pada rumah mereka pintu silaturahmi. Jadi rumah itu terbuka. Makanya tidak boleh bikin rumah yang menimbulkan kesenjangan. Pagarnya sampai 4 meter, satpamnya 7, tambah anjing banci. Orang tuh belum apa udah takut gitu ya. Wajar-wajar saja lah. Gapnya udah terlalu ini. Nah, kalau itu yang terjadi, silaturahmi hilang, maka Tuhan sudah hilang dari tempat itu. Itu sudah bahaya. Makanya betul ya, bukan masalah tua mudanya, siapa yang mendatangi duluan itu lebih baik. Karena kalau sarua liurna itu tepkan we, itu bisa bahaya itu. Jadi mengalah itu demi kemenangan termasuk amal soleh. Ya. Baik, pemirsa Bandung TV, dengan kajian tema silaturahmi ini mudah-mudahan bisa bisa segera menautkan hati-hati yang memang sudah menjadi berkarat tadi. Silakan pemirsa Bandung TV, barangkali ada yang mau menanyakan di 0227214214 atau di 081221167740. WA saja ya? Ya, di WA saja. Sebelum ada yang menelpon tadi, ini ada beberapa pertanyaan di 792 tadi. Tentang menengok yang sakit, sebenarnya apa saja yang mesti dilakukan tadi kan? Cuman kan banyak juga orang yang kadang suka bertanya, saya mau nengok, cuman karena keterbatasan dana yang lain-lain, ya itu tadi tujuan utamanya, sehingga dia jadi nggak bawa bekalan gitu kan. Itu kadang-kadang jadi gimana tesnya gitu sebenarnya. Sebenarnya gini, nengok itu bisa langsung berkunjung ya. Ini bila memungkinkan, tapi kalau kita berkunjung malah menimbulkan penyakit, nggak usah. Saya pernah nengok ada yang sakit ya, telepon kan, tunggu di pintu aja Pak Ustadz katanya. Kenapa? Keluarga kita kena COVID. Nah, tidak hilang pahala, pahala. Akhirnya nengok yang kedua adalah doakan. Makanya dianjurkan kalau kita tiap hari Selasa biasanya ya, habis tahajud kita doakan si A, si B, si C, itu juga nengok. Nah, kalau dianjurkan kita bisa nengok secara fisik, satu tentu jangan terlalu lama. Yang kedua doakan, nah bisa Allahumma sholli ala sebutkan namanya, kalau tidak hafal baca Fatihah.
Yang ketiga, kirim makanan. Sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Bisa ngirim makanan, bisa uang. Yang keempat, jangan lupa gembirakan yang meninggal itu. Karena ada hadis mengatakan la marido illa liqaramati alaih. Tidak ada penyakit kecuali Allah memuliakan orang itu. Di siapa yang dimuliakan itu 7. Kalau dia suami ya, istrinya mulia, anaknya mulia, nanti mantunya mulia, cucunya mulia. Yang terlibat semuanya untuk kesembuhan si bapak ini jadi mulia. Makanya katanya penyakit ini kifarat, penghapus dosa. Kalau orang sakit itu kan 5. 1, hilang cahaya wajahnya, yujibul bahar. Kedua, hilang tenaganya, lemas gitu ya. Yang ketiga, hilang nyenyak tidurnya, jadi gelisah terus. Ada yang 2 bulan nggak tidur gitu kan, yang 2 minggu nggak tidur. Kemudian yang keempat, hilang nafsu makannya, malas makan, pahit sadayana. Yang kelima, hilang dosa-dosanya. Begitu disembuhkan, nah kembali fisiknya sehat lagi, wajahnya fisik kembali. Wajahnya bercahaya lagi, apalagi makannya enak lagi. Ada istilah Sunda mamayu ya. Iya. Kembali tidurnya nyenyak lagi. Tapi yang kelima, dosanya tidak dikembalikan. Oh ya. Itu penting. Makanya ketika kita sakit, innallaha la yu'adzib habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Dan ujian terberat salah satunya sakit. Sakit ya tadi. Siapa yang hampir semua orang, hampir semua orang tuh menghindari sakit ya tadi. Mau yang tua, mau yang ini. Dan apalagi dengan zaman corona gini, semua orang jadi paranoid semua kan. Iya. Kedua, sakit itu apa? Al-wala, apa ya? Kesetiaan. Kalau kita ingin tahu siapa yang setia kepada kita, dirasakan ketika sakit. Mana teman yang nengok, minimal lang WA sih yang ada mang gitu kan. Mana anak yang setia, mana mantu yang setia, mana teman yang setia, mana suami yang setia, mana istri yang setia. Saya nggak pernah dimandiin istri saya ya, tapi ketika sakit dimandiin istri saya. Dan itu kelihatan kan. Nah, orang lain belum tentu. Nah, makanya kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat ketika kita sakit. Juga sakit itu al-marid apa at-tarbiyah ya. Lagi apa tarbiyah itu pendidikan. Karena kita akan mencari terus kesembuhan. Dengan sakit dapat ilmu baru. Saya baru tahu juga ya ketika naik gula, obat ini sampai pakai insulin nggak sembuh-sembuh. Dan ngasih cairan saya minum. Ternyata alhamdulillah gula saya turun. Saya tanya, ini cairan apa? Ternyata daun kersen ya. Jadi kalau kersen daunnya direbus, 1 gelas diminum rutin, turun gula kita. Inilah kalau nggak sakit mungkin tidak ada hikmah itu ya. Jadi ada hikmah dari penyakit itu. Makanya tidak semua yang sakit itu karena dosa-dosanya. Kalau yang sakit karena dosanya, berarti Nabi Ayub panggedena atau dosanya gitu ya. Asal suka ada identik di masyarakat kita itu, kalau udah sakit sedemikian parah, jadi dikaitkan dengan masa lalu, dengan dosa-dosa yang lain-lain. Terlepas itu juga memang ada juga aja yang kayak gitu, tapi tidak disamaratakan tadi. Disamaratakan begitu. Nah, ada juga keterangan yang lain katanya, orang yang sakit itu apa? Terhina dari maksiat. Nah, maksiatku mah awak lulus. Ya, makanya ketika bagi teman-teman yang sedang sakit, banyak zikir kepada Allah. Inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah daun. Itu disampaikan pada yang sakit. Nih, yang sedang sakit itu dihapunten dosana, dimaafkan kehilafannya. Itu pasti digembirakan kan di situ. Jangan sekali-kali, si eta mah gering. Disampaikan kemarin juga tetangga sakit kayak gini meninggal, itu nggak boleh itu. Kabar gua basyiril mukminin. Kasih kabarlah orang-orang beriman itu. Gitu. Oke. Silakan pemirsa di rumah bisa lain interaktif atau juga barangkali mau mengikuti pengajian-pengajian Pak Ustadz. Ada jadwalnya di layar kaca. Bisa setiap hari, ada dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, lihat aja. Ya, insya Allah. Sebelum ada yang menelpon lagi tadi, ini ada beberapa pertanyaan lagi di 682 tentang musafakah ya tadi ya, tentang salaman dengan perempuan nih. Kadang-kadang berbagai mazhab, ada yang cukup ini, ada yang membolehkan, ada yang, atau sebenarnya lebih ininya kita gimana? Sebetulnya Nabi SAW termasuk Islam itu kan al-himyah ya. Al-himyah rasul dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebaiknya jangan ketemu. Kecuali kalau tidak ada perasaan da'ah. Da'ah itu pasti gairah ya. Nah, sudah agak sulit juga tadi. Agak sulit ya sebenarnya. Sudah sulit. Tapi ini gairah. Makanya membatalkan saum, membatalkan wudu itu kan ada perasaan di situ. Nah, jadi salaman walaupun tidak ketemu, ada gairah bisa batal.
Makanya yang penting alhimnya rasul kulli dawa. Kita begini lebih aman. Apalagi di saat musafahah itu melahirkan penyakit kan. Sekarang itu kan masya Allah kan harus dari jauh. Kemarin undangan tuh dari jauh, makanan diladangin gitu. Lebih baik begitu. Dan mudah-mudahan jadi kebiasaan baru ya. Karena kebanyakan salaman itulah yang dinantikan. Oh gelis, oh kasep, oh meliliau ini, cipiki. Itu jadi masalah itu. Islam itu aslama, Islaman, selamat dan menyelamatkan. Jangan sampai salaman itu menimbulkan masalah. Kalau ini mantan kita namanya, istri sudah baut aja bilang jangan, dari jauh aja. Gitu. Meskipun gitu, memang kan tidak ingin menjadi lebih fanatik, enggak tadi memang itu asal ininya enggak bagian terlalu dari pencegahan itu. Tapi umpamanya dia tidak tahu, nyelonong ya itu kondisi darurat ya, nyelonong salaman. Kayak saya kalau tawaf tuh kan berdesakan itu udah saya lihat itu udah yang tua-tua pegang saya. Nah, yang belakang, yang muda-muda di belakang, karena kedengaran kan dari jauh juga. Itu sifatnya mencegah gitu. Tapi ternyata nempel ngorakena kena dari salah orang. Iya. Karena memang sejatinya hampir semua dari perempuan itu sahabat semua, tidak semua dari mulai rambut dari mulai ini tadi. Iya, itu menjadi daah semua. Oke, Allah Akbar. Masih belum ada yang nelfon. Tad, ini ada lagi beberapa pertanyaan Tad. Nah ini nih tentang ini katanya kami tidak ziarah kubur selama Idul Fitri, atau karena ini sudah menjadi tradisi di keluarga ada ziarah. Nah sementara ini karena pandemi yang lain-lain, apalagi di larangan pemerintah sempat di makam tertentu tidak boleh karena itu kerumunan. Nah itu jadi gimana Tad? Karena tidak ini. Ya jadi al hukmu jadoko ittasa, hukum itu kalau sudah sempit jadi luas ya. Oke. Nah itu kondisinya seperti itu. Jadi ada hadis manzara qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, au hadihima, atau salah satu di antara keduanya, gufirolahu, dimaafkan dosa-dosanya. Nah, wa gufira wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan ya. Itu jarah bila aman atau nyaman. Nah, kalau aman, nyaman, banyak. Pokoknya sendiri tidak nyaman karena banyak minta-minta banyak, jangan. Nah, kita jauh, tidak mungkin sampai ke sana karena ongkosnya tidak ada, kemudian tempatnya pun sudah terhalang lautan dan segala macam. Jarahlah secara virtual kalau sekarang itu kan nggak mungkin, SMS-nya kan maut ya. Jarah dan didoakan bersama tiap pada sholat. Karena ada sini idza tarakal abdu doa lil walidain fa innahu yang qata'u rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Jadi doa jalahlah dari tempat yang jauh. Nah, tidak ada masalah karena ujung jarah itu adalah wakutiba baron, dicatat kebaikan. Kalau dengan jarah menimbulkan penyakit, menimbulkan masalah, jangan jarah. Itu makanya nanti kita sabar, kita tunggu dulu karena memang penyakit ini luar biasa ya, berkerumunan bisa terjadi. Bisa dibayangkan sholat saja, sholat itu yang pokok sampai dia jaga jarak ya. Sholat yang pokok, apalagi ini jarah. Nah, sholatnya yang pokok. Sampai kemarin ada yang nanya, ada yang kekeh kan, berdempet. Karena kalau tidak gitu, lebih baik tidak sholat katanya. Karena ini luar biasa ya. Islam itu agama yang lentur ya. Jadi jangankan ada penyakit. Dalam hadis Bukhari coba lihat, ada sahabat makan bawang, bau kan? Ke masjid ya Rasulullah, ke masjid. Tapi kok agak renggang, karena khawatir mengganggu orang lain. Lagi pilek saja, pakai masker, kalau batuk kita halangi. Kenapa? Khawatir pada orang lain. Kenapa sebenarnya nggak boleh meludah itu ya segala macam. Bunyadin an-nadzafah. Agama itu dibangun dengan dasar kebersihan. Masjid yang baik itu yang bersih ya, bersih dari penyakit, amna dan nyaman. Nyaman tempat parkirnya, nyaman airnya. Kalau masjid atau kerumunan menimbulkan penyakit itu tidak nyaman. Makanya sampai saat ini protokol kesehatan harus kita laksanakan, sekaligus mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Imun tubuh kita jaga. Bahkan kemarin ada yang nanya, gimana dengan saum sawal? Saum sawal itu sunnah. Menjaga fisik supaya bagus, itu wajib. Jangan sampai di dasi nggak gober, baju untuk kan. Dasi nggak gober, ya. Iya, gitu. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Cuman kita beberapa rehat dulu. Baik pemirsa Bandung TV, kita rehat dulu sebentar. Kita lihat dulu beberapa pertanyaan berikut. Silakan.
Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Kepada teman-teman semua atau pemirsa di rumah, silahkan bisa menghubungi kami di line interaktif 7214-214 atau di 081-2211-6740. Kembali ke tema tentang silaturahmi. Tadi ini ada beberapa pertanyaan lagi tadi, 426 tentang apalagi tentang gerhana bulan tadi nih. Oh, ini kan iya. Fenomenal sekali nih. Besok ya tadi ya, jam ba'da maghrib katanya tadi. Iya, hari ini. Nah itu gimana tadi? Apa ada dalil khusus yang memang kenapa kita mesti sholat gitu tadi? Ini yang kadang-kadang suka ditanya. Ada ayat itu kan dua, ada ayat kauniyah ya. Itu yang kauniyah itu dibagi dua, ada yang makrokosmos dan mikrokosmos itu ya. Jadi alam semesta. Ini ayat-ayat Allah. Tafakkaru dalam hadis itu, apabila engkau merenungkan, jangan renungkan zat Allah, renungkan ciptaannya. Di situ ada Allah, di situ ada kekuasaan Allah. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kedua ayat tanziliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, dua ayat ini disebut dengan syahadah Allah, persaksian bahwa Allah itu ada. Nah, makanya agama memberikan tuntunan sekaligus menghapuskan kebiasaan yang kurang baik ya. Ada gerhana, ada alam, ada gempa, ada gerhana, apalagi ada fenomena alam yang lain, tuntunannya zikir kepada Allah. Dan salah satu bentuk zikir adalah sholat. Nah, begitu ada gerhana dianjurkan, karena zaman dulu, zaman jahiliyah itu ada menghubungkan dengan kematian. Oh, gerhana pasti ada yang meninggal. Di kita masih ekstrim lagi kan dulu, kalau ada gerhana itu yang hamil masukkan ke golodok gitu. Oh gitu kan? Lebih si belang sana awakna gitu ya. Wah, parah itu. Bukan hanya itu kan, yang dipukul itu lisung ya, ayah gitu kan. Bahkan dihubungkan dengan kematian seseorang, dengan jodoh seseorang, itu tidak ada hubungannya. Bahkan waktu zaman Rasul terjadi gerhana, kalau nggak salah pas wafatnya putra Rasul, Ibrahim namanya. Sehingga orang Madinah itu ada anggapan ada gerhana karena wafatnya putra Rasul. Nah, turunlah ayat Al-Quran surah Yasin kan. Nah, bahwa tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, ini murni gejala alam. Maka kata Nabi, apabila engkau lihat gerhana, satu, falullah, mintalah kepada Allah, berdoa di situ. Wa kabbiru, dan takbirlah kepada Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wassallu, dan salatlah kalian semuanya. Nah, kemudian tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian di situ. Jadi amalan bila gerhana itu salat. Salat gerhana itu kalau nggak salah 2 rakaat dan rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali. Jadi 2 rakaat langsung iftitah, Fatihah, surat, ruku, Allahu Akbar. Surat lagi, surat Fatihah lagi, surat lagi, Allahu Akbar, baru sami Allah. Suratnya bebas tadi atau maksudnya ada kaitan dengan itu juga tadi ya? Iya, itu berjamaah dilakukan. Bisa di masjid, bisa di rumah. Karena kalau kondisi sekarang itu kondisi zona merah, umpamanya udah di rumah berjamaah dengan keluarga bagus. Nah, jangan lupa adakanlah khutbah di situ. Khutbahnya singkat ya, khutbah singkat 5-10 menit lah di situ. Kemudian diakhiri dengan doa khusus untuk keselamatan kita semua. Dan jangan lupa bersedekah. Nah, bersedekah. Dan gerhana tidak mengganggu kebutuhan pokok kita. Kita yang dagang silahkan, yang jualan silahkan, yang ngantor silahkan. Sempatkanlah setengah jam umpamanya. Kita sholat gerhana. Jadi gerhana jalan, sedekah jalan, dzikir jalan, jualan juga jalan. Nah itu, kecuali kalau sudah mau kesehatan, kan ada yang gerhana mengganggu kesehatan katanya sekarang itu. Nah jadi gitu caranya Pak. Itu bagian dari menjawab, karena dulu itu kalau ada gerhana itu banyak jadi mitos kadang-kadang. Mitosnya hampir semua jelek tadi ya? Oh iya jelek. Hampir semua jelek ya, nggak bukan kayak malam Lailatul Qadar tadi yang ditunggu, yang tenang, adem gitu ya? Iya, ini mah mitosnya jelek kadang-kadang. Ya udah tuntunan agama gitu, karena ad-dinu nasihat, agama tuh ngasih nasihat. Nah, untuk siapa? Untuk kita semuanya. Bagaimana nasihat agama? Ada gerhana, ada sholatnya, ada takbirnya, ada khutbahnya, ada doa bersama di situ. Bagaimana menghadapi bencana? Ada doanya. Nah, bagaimana menghadapi rindu sama orang tua? Ada sholatnya, namanya birrul walidain dan sebagainya. Jadi, aqimis sholat di zikri, tegakkan sholat itu untuk mengingatku.
Nah, termasuk ada gerhana, jangan sampai ada mitos-mitos yang nggak benar. Ingatlah kepada Allah bahwa ini adalah murni kebesaran Allah. Begitu. Oke. Kita lanjut lagi di ini tadi ada lagi pertanyaan. Ini apa bersalaman selesai sholat ini tadi. Nah, kan kadang-kadang orang saya juga sempat agak kaget itu waktu udah agak lama sih kejadiannya, kira-kira udah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu lah. Saya udah beres sholat, saya salaman seperti biasa, ada yang nepak katanya, kamu ini jangan sampai jadiin wajib katanya, ini sudah menjadi sudah di luar ini katanya. Agak kaget sih. Iya. Awalnya. Cuman makin ke sebelah sini jadi coba gimana tanggapannya coba Iya, gini. Ada kebiasaan yang baik ya, yang tidak ada zaman Rasul. Oke. Dan salaman ba'da sholat itu termasuk baik, tapi tidak termasuk rukun sholat. Ya. Rukun itu kalau tidak dikerjakan tidak sah. Maksudnya sholat diawali takbir, itu rukun ya. Adapun letak tangan tidak termasuk rukun. Sebenarnya. Jadi gini, itu badai di atas, badai paling di bawah. Bahkan mazhab Imam Hanafi kan Allahu Akbar. Ke bawah. Karena rukunnya itu adalah takbirnya. Adapun letak tangan tidak termasuk rukun. Gitu. Sama. Salaman ba'da sholat tidak termasuk rukun. Kalau termasuk rukun, kabayang tuh salaman di Masjidil Haram terbalik-balik. Iya. Kan loba gitu. Betul. Tapi kalau ada kearifan lokal istilah kita ya. Ada kebiasaan yang disepakati, ini ya, kebiasaan disepakati yang menimbulkan keakraban, menimbulkan keharmonisan, dan waktu ada tidak menyalahi kanan kiri salaman. Kebiasaan yang baik, ya, kebaikan yang jadi kebiasaan namanya ma'ruf. Nah, tapi kalau kejelekan jadi kebiasaan namanya mungkar. Nah, tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sama kayak gotong royong gitu ya. Ada dulu itu kan bikin rumah tuh tidak mendatangkan tukang gotong royong, itu kebiasaan yang baik. Konon kabarnya zaman jahiliyah itu salah satu nih yang diselamatkan oleh Nabi di pertanian adalah gotong royong, termasuk akikah itu zaman jahiliyah juga. Nah jadi itu termasuk baik, tapi tidak mengganggu kegiatan kita. Lekum pergi nggak ada masalah, tidak salaman juga. Ya. Kalau yang salah tuh kalau dianggap rukun. Kamu untuk salaman dosa, nah itu yang keliru itu. Akhirnya kebetulan ada kesempatan kayak tadi, saya mau pergi duluan karena mau siaran dulu, khawatir kesiangan, silahkan salaman. Sekarang kan merupnya ya salaman si ngajak gelut gitu, tidak naon, yang penting keakraban. Karena kata Nabi kan, ad-dinul muamalah, agama tuh hubungan yang harmonis. Makin baik beragama seorang, makin harmonis dengan siapapun. Luar biasa ya. Nah, jadi agama itu hubungan yang harmonis. Media untuk keharmonisan sangat banyak. Ada yang makan bersama, ada yang olahraga bersama. Nah, termasuk ada yang salaman ba'da sholat. Kalau selesai sholat isya ya di rumah. Hujan besar, kita ke masjid, nggak mungkin. Udah, saya jadi imam. Di belakang istri, anak, yang asisten kita. Salaman, enak rasanya tuh. Suami salaman ke istri, anak ngikuti cium tangan, itu terharu. Asa jadi bapak, gitu. Asa jadi suami, gitu. Nah, itu terasa. Itu tidak ada rukunnya, tapi itu termasuk media untuk keharmonisan. Karena agama itu hubungan yang harmonis. Cuman kalau kadang-kadang segala sesuatunya agak diingetin dengan awas, jangan sampai jadi kewajiban. Nah itu tuh kadang-kadang suka jadi yang tadinya kita ini kita jadi agak mundur jadi agak mundur, malah jadi nah itu juga jadi ramai juga tuh ya, karena itu masjid tertentu yang jadi selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah usai gitu tuh. Islam itu tidak saklek ya, at-tadil pitasri. Kalau toh ngasih tahu jangan ada rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha ya. Santun ketika mencegah, santun ketika mengajak. Ke istri saja ya, ke istri, mah punten. Beda itu, air beda itu. Islam tuh agama yang santun ketika mencegah, santun ketika mengajak. Saya lihat ada viral sekarang itu, kalau salam sholat itu katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru gini katanya, tidak boleh assalamualaikum. Ini teknis banget saya bilang itu ya, harus sampai bulat gini katanya. Begini. Itu rukun sholat itu salamnya. Adapun memalingkan muka tidak rukun sholat. Ya. Ujungnya salam itu rukunnya.
Adapun malingkan muka tidak termasuk rukun. Makanya sholat bukan diakhiri oleh salam, bukan oleh luak liuk gitu. Nah ini ya beda di situ. Makanya penting kita mencari ilmu supaya kita tidak tidak kaku dalam bermasyarakat ya, gitu. Itu bagus ya. Oke, kita ada beberapa tayangan dulu saja. Kita rehat dulu sebentar. Baik pemirsa Bandung TV, kita rehat dulu sebentar. Masih ada satu iklan lagi. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, tiba di segmen terakhir di Embun Pagi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Mudah-mudahan kita tayangan Embun Pagi ini bisa terus berlanjut ya di Bandung TV ya. Mohon doa semuanya. Ini di segmen terakhir ada beberapa pertanyaan lagi tentang silaturahmi, terutama silaturahminya sampai kapan ini silaturahmi Israel dengan Palestina tadi yang udah berkarat, yang udah sampai apa sebenarnya tadi yang bisa terjadi tadi kita kalau kita lihat itu satu buyut ya, satu kakek ya. Satu kakek itu. Dari Ibrahim sebenarnya tadi dari Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Dari dua istri kan, Siti Hajar dan Siti Sarah itu ya. Lahirlah di situ bangsa Israel dan Palestina, itu satu kakek. Dari segi keturunan tidak ada alasan mereka bertengkar. Ya. Penyakitnya cuma satu. Kalau Quran menyebut bagian bainahum, kebencian di antara mereka. Dan kebencian yang jadi permusuhan adalah cemburu sosial. Oke. Itu kalau sudah cemburu sosial, jangankan hasud itu memang itu penyakit yang itu sulit itu tadi. Dan itu selalu pasti ada tadi. Pasti ada itu. Saya bahkan yang paling bahaya mengatasnamakan agama, itu bahaya itu. Saya waktu ke Israel itu, kebetulan ke Aqsa ya, tahun 98 kalau nggak salah. Kita punya hotel tuh, depannya ada tanaman di situ, ada taman ya. Polisi itu bolak-balik situ. Nah, saya tanya ini, ada apa polisi? Ternyata anak-anak yang sedang bermain itu dipantau oleh polisi. Kalau ada yang bawa handphone tuh ayah ibunya dipanggil. Di Yahudi itu ada aturan tertentu, handphone itu harus usia tertentu, tidak boleh dari anak-anak. Karena istilah Sunda sekarang ada setan gepeng ya. Nah, yang kedua, begitu masuk ke hotel dikasih ceramah, mungkin sama Ustadz Yahudi lah gitu ya. Ya diwajibkan tamu itu hadir. Salah satu inti ceramahnya adalah kita mencaplok Palestina bukan karena kebencian, tapi karena taatnya kami kepada agama kami. Karena mereka membalikan fakta bahwa yang agresor itu Palestina. Ya. Jadi karena ketaatan kepada kitab kami, maka kami berusaha untuk mengambil kembali tanah kami. Tapi terlepas dari itu ya, kalau sudah intinya adalah cemburu sosial, jangankan satu kakek, jangankan satu nenek, kakak beradik saja. Ya, bagaimana Qabil dan Habil saling bunuh kan? Ya, benar. Bagaimana Nabi Yusuf sampai masukkan ke sumur, itu oleh kakak-kakaknya kan? Nah, dalam ajaran agama tetap ya yang namanya kemanusiaan itu harus dikedepankan. Perang itu boleh, tapi ada yang harus toleran. Siapa? Anak-anak. Anak-anak. Kakek-kakek, apalagi sarana umum. Ya, bisa lanjut. Binatang. Ya. Ini sekarang anak-anak sudah dibunuh. Dibabat habis semua tadi. Habis semua. Ya. Dan dia mengatasnamakan agama, itu salah itu. Ya. Tetap kembali kepada tugas kita adalah bagaimana peduli pada mereka. Dan saya kira ormas Islam sedunia itu Masya Allah ya, pedulinya luar biasa. Saya tadi malam mendapat WA dari teman-teman, alhamdulillah sudah terkumpul sampai 60 M. Allahu Akbar. 70 M, terus saja. Itu yang diharapkan. Kita sedih ya, lihat anak-anak terbunuh, ibu-ibu yang kehilangan, Masya Allah. Mereka itu kehilangan air bersih, kehilangan listrik, kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan anak, sedih. Tapi lebih sedih lagi, orang yang mampu malah tidak peduli. Bahkan seolah-olah itu urusan mereka lah. Betul. Nah, padahal jangankan ikatan persaudaraan kemanusiaan itu harus dilibatkan sekarang. Beda agama aja harus kita bantu. Benar. Awalnya satu agama. Ya. Nah, seolah-olah gini, yang merusak itu kan nasionalisme salah satunya. Iya, benar-benar. Jadi dulu mah zaman satu khalifah itu persoalan di sana, persoalan kita. Ya. Kal al mu'minu alal mu'mini kal bunyan. Mukmin dengan mukmin itu satu tubuh. Yang satu dengan yang lain
saling mengikat, saling membantu. Begitu seolah-olah kita, oh ini Indonesia aja, itu masing-masing nggak bisa. Kita harus membantu mereka sesuai dengan kemampuan. Kenapa ada zakat, kenapa ada infak, kenapa ada sedekah, kenapa ada wakaf. Itu supaya peduli, karena menghidupkan satu orang saja dalam Quran itu seperti menghidupkan seluruh manusia. Seluruh manusia. Allah. Siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu surat Al-Maidah ayat 32. Itu ternyata ayat-ayat itu sekarang di Belanda muncul dengan khasnya. Nah, itu anjuran, dan anehnya, masya Allah ya. Saya ditugaskan oleh teman saya dulu, kumpulkan ayat-ayat tentang Yahudi. Ada 76 watak Yahudi dalam Quran. Oh, ya. Salah satunya tidak tahu batas negaranya, sering caplok. Kedua, Yahudi itu licik. Yang ketiga, Yahudi itu apa? Suka perang di depan orang lain. Di depan orang lain. Jadi ambil negara orang, dia nonton. Yahudi juga anamimah ya. Anamimah itu ngadu domba. Iya, ya. Yahudi juga nggak senang ke masjid ya. Yang bisa dibayangkan lagi salatnya ditembakin. Padahal itu kan dalam agama itu ada aturan ya. Betul, betul. Nah, terlepas sesengit apapun perang, hal yang kayak gitu mestinya agak diinin. Sampai di Masjidil Haram itu kalau udah copet, masuk ke Masjidil Haram aman itu. Ditunggu dulu di luar. Oh iya. Menunggu dia rek ngadoang heula selamat gitu. Maka dalam Quran tuh wa man dakhalahu kana amina gitu kan. Mun yang aman asup ke masjid gitu ya. Salat heula gitu. Ya, gitu ya Pak Agung ya. Jadi yang peduli berteman, kalau bisa tiap subuh kalau sholat pakai kunut, saya lihat tadi di sedunia itu sekarang. Saya juga tadi sholat subuh kunut najilah, mendoakan minimal banyaklah baca surat Al-Ahzab 68. Rabbana atihim di'faini minal azab wala anhum la'nan kabira. Ya Allah berikan pada Yahudi itu siksa 2 kali lipat dan laknat yang besar. Itu Al-Ahzab ayat 68. Oke. Gitu Pak Agung ya. Oke. Sayang sekali waktunya memang. Ini banyak yang WA belum saya sempat jawab ya. Nanti kita sampai bisa di rumah ada yang nge-WA ke Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau Pak Ustadznya ada waktu akan dibalas tadi ya. Ya. Silakan tadi kasih kesimpulan sama doa tadi. Pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan satu hadis Nabi. Ada pahala yang lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari tahajud. Kita tahu haji itu ibadah yang lama nunggunya Pak ya. Lama nunggunya, ibadahnya lama, taruhannya nyawa, bahkan ujian sangat berat. Tapi ada pahala yang lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari tahajud. Apa ya Rasulullah? Kata Rasul, satukan yang sudah lama berpisah. Damaikan orang-orang yang bertengkar dan kibarkan silaturahmi. Siapa yang mengerjakan 3 amal saleh ini, maka pahalanya lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari tahajud. Terakhir, nanti di surga ada pintu haji, pintu umroh. Orang yang pernah haji lewat pintu itu. Tapi ada yang tidak pernah ke Mekah lewat pintu itu. Siapa mereka itu? Mereka itu sahabatmu yang tidak sempat ke Mekah ke Madinah karena faktor ekonomi, kesehatannya terganggu. Tapi dia punya amal saleh yang melebihi berkunjung ke Mekah ke Madinah. Dia sering menyatukan yang sudah lama berpisah. Dia satukan orang, damaikan yang bertengkar. Dan dia berusaha untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insya Allah. Demikian Pak Agung ya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu lagi. Mohon dimaafkan atas nama pribadi dan kru. Kita manusia biasa, banyak kesalahan, banyak lupa. Di hari yang fitri ini masih suasana Syawal. Mari kita maafkan dan memberi maaf pada siapapun. Demikian Pak Agung. Ya. Baik pemirsa Bandung TV, usai sudah embun pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada pencerahan, mudah-mudahan bagi kita semua bisa mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.